Ada banyak cara sebuah negara bisa mati. Ia bisa mati karena sikapnya yang abai, karena ketidakpeduliannya dan ketidakmampuannya untuk mengenali dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Tetapi yang paling gawat adalah ia bisa mati karena pertentangan internalnya yang merobek-robek eksistensinya sendiri. Kita lihat kontennya mereka ini adalah dua-duanya ada di kita. Generasi jangan bungkam oleh aroganita dan distraksi digital. Kalian adalah pewaris republik ini. Kedaulatan tidak akan bertahan jika kalian diam, keadilan tidak akan datang jika kalian menunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Para panelis, Prof. Dewi dan Pak Slamet Ginting serta Dr. Mulyadi yang jadi gongnya di sini. Tapi saudara-saudaraku sebangsa setanah air dan pemirsa semuanya, saya mengajak kita bersama-sama memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang dengan segala kuasa dan anugerahnya telah memberikan kami semangat tak kenal menyerah. Dan saya juga mengajak kita semua yang melihat ini bersyukur bahwa kita di dunia ini tidak dijadikan sebagai seekor anjing. Kita perlu bersyukur ini. Tetapi sebagai seorang manusia dengan segala kelengkapan ciptaannya, baik dalam bentuk tubuh yang sempurna maupun nalar nurani dan kehendak kita. Disinilah kita sebagai manusia bersama-sama menggunakan nalar dan nurani serta kehendak kita untuk menyelamatkan negeri ini yang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Dan sebelumnya saya sampaikan bahwa menyikapi kondisi terakhir sejak peristiwa 25 sampai dengan terakhir, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia tidak diam-diam saja. Tapi seperti biasa kami belanja makalah dan diskusi sudah dilakukan sejak hari Rabu. Saya terima kasih Dr. Antoni Budiawan, Bapak Gede Sandra STMSE Ekonomi PB, kemudian Bapak Agus Susri Ardiansah Serikat Tani Indonesia, Bapak Reza Indragiri Ameril pakar psikologi forensik, dan Profesor Sigit Rohadi Guru Besar Sosiolog UNAS, dan Profesor Husni Umar Sosiologi Politik, dan hari Kamisnya Ibu Fitri Santi PhD, Dr. Ubedillah Badrun, Kandidat Dr. Gedesiana, Dr. Tengku Sahrul, Kombes Pol Purnawirawan Alfon Lemau, dan Dr. Hendrajit telah berbicara cukup banyak dari berbagai basic ilmu. Dan yang terakhir barusan sama-sama kita menyaksikan Profesor Siti Zuhro, Dr. Mulyadi, dan wartawan senior pengamat militer yang luar biasa Bapak Slamet Ginting. Saya sedikit agak mengupas tapi singkat-singkat saja bahwa kondisi ekonomi kita sedang terpuruk sebenarnya. Dengan kejadian yang kemarin, masyarakat yang marah dengan aksi belakang ini akan menyusul krisis moneter kalau kita tidak hati-hati. Finansial kita sudah masuk, finansial. Karena memang penerimaan negara kita hanya 8,5% dari PDB. Dan aksi ini murni dari dalam negeri, karena itu hanya kemarahan publik yang sudah rentetannya panjang. Dan sejak tanggal 18 Agustus di Jogja, kami sudah menceritakan ini semuanya.
di mana semua dilakukan, kemarahan-kemarahan publik dibuat oleh kabinet terima kasih, yang intinya pembusukan terhadap presiden, seolah kebijakan semua itu adalah presiden. Dan kemarin hanya puncaknya saja itu, yang saya katakan bahwa apa yang dilakukan oleh Menteri Keuangan dengan pemangkasan dana daerah sampai 24% dan selama 10 tahun paling rendah, ini akan menyebabkan bom waktu, muncullah Pati, Bone dan sebagainya. Jadi bukan salah pemerintah daerah sebenarnya, tapi ini memang ya gimana pemerintah daerah untuk bayar gaji nggak bisa, yang dia punya cuma menaikkan pajak PBB dan retribusi. Kemudian kenapa marah? Karena gini rasio sangat tinggi. Ini di Indonesia kan 3,8, tapi di Jakarta 4 loh itu, gini rasionya tinggi. Jadi itu mudah terbakar, di Bandung kan juga mudah terbakar karena ketimpangan ini. Kemudian juga kita telah menerapkan apa yang dikatakan Prof tadi, bahwa kita ini sudah beliau ikut demonstrasi, diharapkan lebih baik, tapi justru kebalikannya lebih buruk ya. Karena kita sudah melaksanakan kebijakan neoliberalisme selama 20 tahun. Mungkin waktu itu kamu buat undang-undang yang neoliberalisme, ya kan? Atau tidak saya suntik dana sehingga tambah krisis berlanjut. Bisa jadi juga seperti itu. Dan kemudian yang menyedihkan lagi bahwa perbankan itu kredit 85% itu untuk pengusaha besar. UMKM cuma sekitar 15%. Ini yang membuatkan ini. Kemudian yang membuat ekonomi tidak jalan lagi karena bank harus membeli surat hutang ke negara. Seharusnya bank ini kan untuk pembisnis, sehingga ekonomi tidak berjalan. Dan yang lebih menyakitkan lagi, 10% orang kaya, terkaya itu menguasai 49% kekayaan yang ada. Dan sisanya 90% untuk rakyat. Jadi kita lebih neoliberalisme dari Amerika yang hanya 47%. Bayangin kita, negara hebat kan kita kan, ini. Sehingga ya ekonomi kita seperti ini. Apalagi kalau kita bicara tentang masalah tanah dan sebagainya, PSN dan sebagainya, ini sangat menyakitkan. Apalagi kalau kita bicara masalah pertanian, saya pesimis bisa swasembada pangan. Karena petani kita ini kebanyakan buruh tani. Kalau toh bukan buruh tani, dia punya setengah hektar. Padahal logika berpikirnya untuk bisa petani yang hidup itu minimal 2 hektar. Dan pupuk, kita petani diberikan pupuk. Tetapi pemerintah membiarkan pupuk itu beredar. Maka pertanian dengan perkebunan yang bersebelahan. Dan perkebunan lebih kuat, maka subsidi tani ini diambil oleh perkebunan. Ini yang harusnya kita kawal untuk menyelamatkan petani. Selanjutnya yang menyedihkan petani gurem adalah petani yang tidak punya tanah sama sekali, buruh tani, adalah 3 juta kepala keluarga. Bukan 3 juta jiwa, tapi 3 juta kepala keluarga. Inilah yang seharusnya menjadi perhatian, tetapi saya menginjak ke orang mengatakan amuk massa. Jadi kalau amuk massa itu adalah kambing hitam bahwa massa yang mengamuk. Iya dong, kan gitu. Tapi kalau massa yang marah, itu ada 2 sebabnya. Massa sendiri punya sebab, pemerintah juga punya sebab. Harusnya objektif seperti itu. Kalau tidak disebut amuk massa, ya pantas mengeluarkan kebijakan represif tugas ini. Nah, sebenarnya ini semuanya adalah kontradiksi antara kehidupan masyarakat yang sulit, kemudian dipamerkan dengan elit politik yang hidup bermewah-mewah. Tapi pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat kepada Bapak Jokowi yang bisa merusak negeri ini sangat luar biasa. Iya. Dari kota sampai desa, ya kan? Provinsi juga mengatakan ini luar biasa. Kita ngurus KTP saja sekarang ini, ada sebagian waktu itu mantan anak buah saya, ya kan, wanita sampai jam 11 malam. Kamu bawa duit berapa? Duit 500, kok bayar 500? Iya selesai Pak katanya. Jadi korupsi ini di KKN sudah berjalan. KKN-nya sangat luar biasa. Maka saya tadi mendengarkan Prof Siti bicara itu sedih. Beliau ikut demonstrasi, ya,
98 dengan niat lebih baik lagi kan gitu semuanya. Ternyata yang didapat peneliti lagi kan terbalik. Jadi saya mau sampaikan, saya tanya kepada ketiga penulis ini, kira-kira untuk memperbaiki kerusakan geografi, demografi, kondisi sosial dan politik yang dibuat oleh Presiden Jokowi, 100 tahun bisa kembali sempurna enggak? Prof, kira-kira gimana, Pak? Iya. Iya. Ini kan kita eranya sudah berubah ya. Jadi kalau kita gunakan iptekin, kita maksimalkan dengan semangat tinggi, kerjaan 1 tahun itu bisa di-squeeze menjadi 4 bulan. Saya sudah membuktikan itu dan bisa. Lah, kalau tadi itu kolektif semangatnya, tapi kalau kita katanya tadi itu ada musuh dalam selimut, dan kita tidak bisa menyelesaikan musuh dalam selimut, sampai kapanpun kita akan menggantang asap seperti ini. Terima kasih. Jadi intinya tidak bisa kembali lagi gitu ya. Silakan. Ya, kita sama-sama merdeka dengan Korea Selatan. Korea Selatan bisa apa? Bisa mengadili pemimpin-pemimpinnya yang salah. Karena itu salah satu yang harus dituntut adili mantan Presiden Jokowi. Karena itu sumber masalah yang harus diadili. Korea Selatan itu diadili sejumlah ada sekitar 4 atau 5 mantan presidennya dan berani. Kembalikan harta kekayaan, kembalikan kebijakan-kebijakanmu yang salah, dikembalikan kemana? Kau harus bertanggung jawab atas penjara. Kalau kita menggunakan kata mikul dhuwur mendem jero, semuanya akan berbalik di situ. Saya kira kita harus melihat budaya-budaya yang keliru di dalam mengadili pemimpin itu harusnya transparan. Jadi salah satu kuncinya adalah adili Jokowi. Yang kedua, menurut saya kita sedang menghadapi yang namanya ular berkepala 2 itu. Kita tidak bisa lagi memegang buntutnya karena buntutnya juga jadi kepala. Dan itu biasanya ya kalau di dalam satwa nyata biasanya ular berkepala 2 itu memang hidupnya digorong-gorong. Yang dia makan adalah cebong, kodok, tikus, cacing. Makanya jangan salah kalau kemarin kelompok cebong akhirnya termakan juga kan oleh ular berkepala 2 ini. Nah, ular berkepala 2 dalam peribahasa memang adalah orang-orang yang munafik, orang-orang yang penuh penuh kepura-puraan. Karena itu ular berkepala 2 ini memang harus dipenggal, ya diadili. Oke, siap. Biar Pak Mulyadi sekalian. Kalau saya ya, memang membutuhkan waktu gitu ya. Tapi untuk sekarang ya, apa sih susahnya mengatakan bahwa adili Jokowi? Mengadili Jokowi itu separuh masalah kita selesai. Kira-kira gitu ya. Tapi tidak selesai, tidak semua selesai. Karena kerusakan yang ditimbulkan 10 tahun itu sama dengan membutuhkan waktu 500 tahun untuk memperbaiki demokrasi gitu kan. Ini merusak demokrasi, Pak. Saya kira gitu. Terima kasih. Memang saya menyampaikan bahwa yang dibebankan kepada Presiden Prabowo sangat berat. Dirusak sedemikian rupanya, sedangkan ini belum 1 tahun kan, gitu. Tapi sudah demo dan sebagainya ini. Ini adalah bukan permasalahan salah perorangan, tapi situasi yang seperti ini. Nah, adili Jokowi itu adalah kita berpikiran positif agar publik tahu kalau tidak salah ya bersihkan namanya. Kalau salah ya sesuai dengan hukumnya. Jadi adili Jokowi itu bukan berarti kita negatif kepada Jokowi, bukan. Justru kita memberikan kepastian hukum, ya kan? Sehingga anak cucunya itu melihat oh ternyata bapak saya, kakek saya itu dianukan dia sosok pada benar gitu. Mbak Wi sudah lihat jam 5 saya lepaskan di sini, Mbak. Dan kemarin ini yang luar biasa saya sebutkan ada 3 kelompok kemarin, yaitu aktivis dengan mahasiswa, ya. Kemudian kelompok yang benar-benar marah karena akumulasi yang dihadapi. Yang ketiga adalah kelompok yang menjadi penunggang gelap.
Iya, yang buat kerusuhan, pembakaran, penjarahan. Membakar halte bus itu tidak mudah loh. Iya, harus ada persiapan, bawa tangga, naik ke atas, bakar dan sebagainya kan itu. Ini bukan kelakuan mahasiswa, bukan kelakuan yang marah, tidak seperti itu. Nah ini yang perlu benar-benar, tetapi sangat disayangkan aparat tidak bisa membedakan antara demonstran murni dengan melakukan pembakaran. Bahkan kebanyakan korbannya yang demonstrasi yang murni gitu. Nah, dan memang dari kesimpulan pembicara yang terdahulu, intinya adalah meminta kepada Presiden segera mereshuffle kabinet terima kasih. Sengaja saya tidak bilang Solo karena saya orang dari Solo. Jadi kabinet terima kasih gitu. Ya. Yang kedua, reformasi kepolisian, ya, dan mengganti Kapolri. Dan yang ketiga adalah kembalikan independen dari KPK, sehingga kita bisa menekan. Itu intinya. Ya, tapi yang sekarang ini saya senang sekali bahwa semua pembicara ini meyakinkan saya yang akan saya bicarakan ini. Bahwa tolok ukur dari reformasi itu adalah harusnya pelayanan publik lebih baik. Tapi ternyata terbalik kan, tidak lebih baik. Jadi dapat dikatakan reformasi ini, kalau reformasi berhasil. Tetapi reformasi tanpa disiapkan dengan benar, hasilnya seperti sekarang ini. Kemudian sekarang terbelah-belah masyarakat. Bahkan aparat keamanan, tangan kanan dan tangan kiri Presiden, itu tidak akur dengan tadi dikatakan. Ya, mana ada sama-sama pejabat kok saling menjelekkan. Gitu. Tadi yang anggota Kapolri tadi, dia tidak punya salah apa-apa nganterin disabel kan, lagi di warung dicekek terus disebutkan provokator. Kemudian anggota Intel juga, kalau aparat tahu pasti dia nggak seperti itu, dia tidak mendeskripsikan. Padahal tangan kanan Presiden itu pada saat tertib sipil itu polisi tangan kanannya, pada saat darurat militer itu tentara. Ini yang perpecahan. Ini perlu saya sampaikan karena konflik ini sangat berbahaya. Bukan hanya masyarakat saja yang berkonflik, tetapi sudah sampai dengan kepada aparat yang berkonflik. Ini sangat berbahaya. Maka saya ingin mengingatkan bahwa konservatif mengatakan bahwa ada banyak cara sebuah negara bisa mati. Ia bisa mati karena sikapnya yang abai, karena ketidakpeduliannya dan ketidakmampuannya untuk mengenali dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Tetapi yang paling gawat adalah ia bisa mati karena pertentangan internalnya yang merobek-robek eksistensinya sendiri. Kita lihat kautunya mereka ini adalah dua-duanya ada di kita. Kita lupa mencari akar permasalahan yang sebenarnya. Untung tadi disindir sedikit oleh Mbak Wi tadi, yang saya tangkap sambil saya mendengarkan tadi. Saya mendengar di sebelah sana Mbak Wi. Saya tangkap itu bahwa reformasi itu dapat dikatakan gagal karena pelayanan publik. Nah, inilah yang kita tidak peduli dan tidak mampu mengenali penyelesaian masalah-masalahnya sendiri. Yang kedua, perpecahan kita sendiri. Ini jangan main-main. Ini teori yang sudah diteliti. Kemudian saya ingat lagi, perubahan adalah sebuah kekuatan yang dahsyat. Reformasi dahsyat memang itu. Yang sebaiknya direncanakan, dikelola, atau ia akan menjadi kontraproduktif, bahkan berujung kegagalan. Ya ini sekarang ini. Emosi semuanya pokoknya ganti presiden segala macam kan, tapi abis itu dia tinggalkan. Di ruang DPR nggak diawasi, akhirnya undang-undangnya seperti itu. Gitu. Tapi ada juga Jean-Jacques Rousseau mengatakan bahwa kita ini punya modal yang disampaikan oleh beliau. Tidak ada patriotisme tanpa kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan tanpa kebajikan, tidak ada kebajikan tanpa warga bangsa. Maka buatlah warga bangsa yang baik dan kau akan memiliki semua yang kau perlukan bagi sebuah negara. Tanpa warga bangsa yang baik, yang kau punya hanyalah budak-budak dari mulai penyelenggara negara sampai dengan rakyat biasa. Pas kan dengan kondisi kita sekarang ini? Penyelenggara negara budak penguasa, budak pengusaha. Ya.
Nanti kenapa itu saya jelaskan. Apalagi rakyatnya, budak dari semuanya gitu. Jadi tanpa ekonomi dan tingkat kesejahteraan yang baik, republik itu tidak akan ada. Dan dalam hal ini sebaiknya otoritas publik bertindak sebagai orang tua terhadap anak-anaknya. Ya harusnya kan pemerintah itu sebagai orang tua kepada anak-anaknya. Kalau tidak mengatakan rakyatnya Tuhan, anggaplah sebagai anaknya sendiri yang dia asuh. Dan Otto von Bismarck menyampaikan bahwa ini yang parah. Penyakit mental di kalangan bawah masyarakat relatif mudah untuk dikenali dan demikian juga penyembuhannya. Kita udah tenang sebentar aja, rakyat biasa. Tapi penyimpangan mental elitnya lebih sulit dideteksi dan rehabilitasinya pun bisa berkepanjangan. Sudah menjabat masuk KPK, masuk keluar lagi, jabat lagi, masuk KPK lagi. Itulah penyakit kita ini. Dan ini teori yang nyampaikan dan sudah diuji. Maka saya mengingatkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyampaikan, tiada kemelaratan yang lebih parah dari sikap abai dan masa bodoh. Jadi kita mengajak kita semuanya, janganlah kita bersikap abai dan masa bodoh. Mengapa demikian? Tersinggung boleh, tidak tersinggung boleh, bahwa sebenarnya demokrasi kita ada demokrasi sembako. Iya, demokrasi kita ada demokrasi pakai sembako yang mengatakan one person one food. Demokrasi dijual harga murah, satu suara cukup sebungkus sembako. Kalau tambahan 50.000 boleh 100.000. Masa depan bangsa ini jadi taruhan. Jadi jangan marah sama anggota DPR, jangan marah dengan wali-wali seperti itu. Wong dia bisa jadi dari sembako kok. Memang terdengar indah teori ini, one person one food, tapi mengabaikan realitas bahwa mayoritas pemilih kita masih bisa dibeli dengan paket sembako seharga 100.000. Kita tidak membangun sistem politik berdasarkan asumsi idealis tentang educate for, tapi di negara yang sebagian besar rakyatnya masih khawatir besok mau makan apa, ya kasih sembako ya terima duluan aja, wong dia besok makan apa nggak jelas. Maka saudara-saudara sekalian, ketika Indonesia sedang marah, hasil demokrasi yang mengecewakan, mungkin inilah saatnya kita berani mempertanyakan asumsi fundamental kita tentang bagaimana seharusnya keputusan politik dibuat di negeri ini. Kalau kita tidak berubah ini, ya berubah nggak akan berubah. Wong yang menguasai negara ini hanya ketua partai saja, ditambah lagi telah ketua Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, presiden, wakil presiden, selesai. Terus apa sebenarnya tujuan dari sistem politik yang baik? Jadi tujuannya bukan untuk memenuhi idealisme teoritis tentang quality atau freedom, bukan untuk membuat semua orang merasa diwakili atau berpartisipasi, tapi tujuannya adalah sistem politik yang baik adalah menghasilkan keputusan kolektif terbaik untuk kesejahteraan dan jangka panjang masyarakatnya. Ini tujuannya sebenarnya. Inilah yang seharusnya kalau benar-benar kita sepakat dengan definisi ini, maka pertanyaan berikutnya apakah ketika sistem demokrasi bisa dibajak dengan modal berapa miliar rupiah untuk membeli jutaan suara, apakah itu masih demokrasi? Pak Mulyadi? Jelas jawabannya tidak ya Pak Mulyadi ya? Semua suara memiliki kualitas informasi dan pertimbangan yang sama. Masa seorang Profesor Siti Suro, maaf, dalam voting itu sama dengan orang yang sedikit gila tapi belum masuk rumah sakit bisa memilih. Loh, buktinya gitu kan? Atau minimal karena lihat merah, kuning, biru, ya dengan pakai sembako kita pilih itu. Seorang profesor, seorang doktor, gawannya. Terus entah apa kalau voting. Ini sebenarnya yang dapat dikatakan kalau menurut bahasanya Mbak Bi tadi, wong pinter lan wong edan, ya kan? Suaranya podo wae. Ini realisme sebenarnya. Kualitas keputusan tidak bisa dihasilkan dari kuantitas suara, tapi mempertimbangkan kualitas pemikiran dan
Semua yang dibalik suara itu seharusnya. Di pemilu terakhir di tempat-tempat miskin itu antara 50 sampai 150. Antara 50 sampai 150. Karena mereka sebagian belum tahu besok mau makan apa. Bayangkan. Plus janji-janji kosong tentunya kan. 50 plus janji kosong. Nah, maka ketika sistem demokrasi bisa dibaca dengan modal tersebut, maka plutokrasi yang menang adalah yang punya uang paling banyak untuk membeli suara rakyat miskin. Uang banyak dari mana? Dari pengusaha. Biasa bupati DPR itu kok daerah mendekati pengusaha, pinjam uang atau transaksional dengan jabatannya akan diambil. Ini yang terjadi. Jadi kalau anggota DPR yang kemarin dicopot seperti itu, ya itu dari hasil sembako gimana? Terus pertanyaan yang lebih tragis lagi, siapa yang harus menertibkan sistem ini? KPU. KPU itu kan anggota pilihnya melalui dialog politik, ya kan? KPU dipilih melalui dialog politik dong. Bawaslu dari pemerintah juga, iya kan? Bawaslu di pemerintah juga anggarannya, maka tergantung pada pemerintah. Polisi atasannya adalah produk politik yang sama, loh dipilih oleh pemerintah kok. Jadi ini dengan kejadian sekarang ini sama persis. Serigala suruh mengamankan domba. Ya diterkam dombanya. Ini kan gitu sama. Kalau kita lihat, begitu polisi udah pakai Robocop kan, gebukin semuanya. Bahkan temannya sendiri pun yang kelihatan itu digebukin sampai dia tendang lagi kan. Ada seperti itu. Jadi bukan salah polisi. Bukan salah semuanya. Sistem kita yang seperti ini. Ya serigala suruh jaga domba ya meleng dimakan lah gitu kan. Maka kata kuncinya adalah kita harus dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan permusyawaratan. Demokrasi yang efektif membutuhkan lebih dari sekedar perhitungan suara. Ia membutuhkan wisdom, kebijakan, kebijaksanaan, dan proses deliberasi yang matang. Jadi saya ini menyimpulkan dari pembicara semuanya ini biar puas gitu kan. Padahal di belakang udah ngomong gitu ya. Jadi sistem permusyawaratan dalam tradisi politik Nusantara mengakui bahwa tidak semua pendapat memiliki bobot yang sama. Ada konsep sepuh, tertua, orang terpandang. Ya. Mereka didengarkan karena popularitas, melainkan bukan karena popularitas, tapi karena kearifan dan rekam jejaknya dan kontribusi kepada masyarakat. Bukan itu. Jadi rekam jejak itu yang paling penting. Dia pernah berbuat kepada masyarakat, dianggap tertua, menyelesaikan permasalahan masyarakat. Tetapi saya ingatkan ini bukan sistem feodal atau anti demokratik. Ini adalah pengakuan realistis bahwa kualitas keputusan kolektif bergantung pada kualitas input dari mereka yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Nah kalau keputusannya sembako ya keluarnya sembako. Jadi jangan nyamakan pisang itu Mozart. Jangan menyamakan pisang dengan batangnya itu. Dia motong dengan tangan kiri aja cepat, apalagi tangan kanan. Maka dia, falsafah itu yang saya baca. Oh ternyata dia ngambil pisangnya, batangnya dipotong. Makanya jangan samakan pisang dengan batangnya. Satu suara dari orang yang memahami persoalan tidak bisa disamakan dengan satu suara dari orang yang tidak paham apa-apa. Apalagi hanya tergoda dengan sembako. Jadi tidak semua orang memiliki kapasitas yang sama untuk membuat keputusan politik yang kompleks. Contohnya gini, apakah kita akan membiarkan suara untuk menentukan suatu obat yang diperlukan oleh masyarakat dengan sistem voting? Tentu tidak dong. Tentu kita mempercayakan dokter yang ahli dan farmakologi yang bagus kan gitu, yang berkualitas. Lalu apa alternatif kita butuhkan adalah demokrasi berkapasitas sistem yang tetap demokratik tetapi mengakui bahwa partisipasi politik yang berkualitas membutuhkan persyaratan tertentu. Terserah apapun juga nanti. Kenapa? Politik adalah profesi yang dampaknya jauh lebih besar dibandingkan dokter tadi, farmasi, apapun juga. Karena keputusan seorang menteri dapat mempengaruhi kehidupan begitu banyak jutaan orang.
Mengapa kita tidak memiliki jaminan kualitas yang sebanding dengan mereka yang akan membuat keputusan politik itu? Kita nggak punya sekarang ini. Anda lihat tuh, kabinet terima kasih. Iya kan? Bisa lihat sendiri tuh. Tanpa babu gas melon. Ya kan? Tanpa babu pulau dipindahin. Tanpa babu PTK. Ini tidak masuk akal sebenarnya. Tidak pernah terjadi zaman-zaman yang dulu seperti itu. Jadi yang kita usulkan ini adalah bukan mengeliminasi partisipasi rakyat, bukan, melainkan meningkatkan kualitas partisipasi. Dapat memilih namun dengan informasi dan pilihan yang lebih baik. Setiap orang tetap bisa mencalonkan, namun dengan standar minimal yang melindungi kepentingan publik. Jadi saudara-saudara sekalian, Indonesia sedang marah. Rakyat sudah muak dengan hasil demokrasi yang mengecewakan. Ini adalah momentum yang tepat untuk pembicaraan jujur tentang kelemahan mendasar dalam sistem politik kita. Yang kita perlukan bukan revolusi, bukan teroris, apalagi makar atau kudeta, melainkan evolusi sistematik menuju demokrasi yang lebih matang. Bukan teroris, Bang, bukan makar, tapi evolusi sistematik menuju demokrasi yang lebih matang. Mbak Wiwi tadi mengatakan Indonesia sudah 80 tahun merdeka harusnya matang. Kan betul. Jadi saatnya kita berevolusi dari demokrasi pakai sembako ke demokrasi yang benar-benar mampu menghasilkan pemerintahan yang berkualitas, yang bisa melayani lebih baik. Kita harus berani mengakui bahwa sistem yang dirancang untuk masyarakat agraris pada abad 18 nggak bisa dibandingkan dengan abad 21, yaitu masyarakat urban digital. Nggak bisa, tentu beda. Itu dah penunjang evolusi. Dan tawaran ini saya pikir masuk akal bagi saya, tapi bagi orang lain belum tentu kan gitu. Yang kita perlukan bukanlah demokrasi yang terdengar baik di telinga, melainkan demokrasi yang benar-benar berhasil, yang menghasilkan pemimpin berkualitas dan kebijakan yang cerdas. Mengapa demikian? Karena rakyat Indonesia layak mendapat pemerintahan yang lebih baik dari sekedar siklus politik 5 tahunan, dan layak mendapatkan sistem yang benar-benar melayani kepentingan jangka panjang bangsa, bukan kepentingan jangka pendek pengusaha politik, badut politik, bandar politik, dan bandit politik. Gitu. Bandit politik. Kita harus seperti ini. Maka pelayanan publik yang disampaikan sebagai tolok ukur Profesor tadi adalah pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Demokrasi sejati tapi kualitas keputusan untuk bangsa yang kuat. Pertanyaannya adalah, beranikah kita mulai percakapan yang sulit tapi penting ini? Ataukah kita akan terus terjebak dalam ideologi zona nyaman sambil nonton Indonesia terpuruk karena governmentnya yang buruk, hasil penelitian Bu Siti Zuhro tadi. Dari ujung desa sampai ke atas buruk. Jawabannya menentukan nasib 280 juta jiwa Indonesia untuk dekade-dekade mendatang. Khususnya generasi Gen Z ini yang sekarang terkenal dengan sandwich generation. Kita harus akui bahwa kemenangan Pak Prabowo dengan Gibran, peran Gen Z ini sangat besar. 27%. Ya 27 ya, 27. Ya? Ya. Jadi wajar kalau Gen Z itu udah minta. Yang diminta sederhana kok. Kuliah dengan bayaran mudah, habis kuliah dapat kerja. Itu saja yang diharapkan. Gen Z. Jadi jawaban ini menentukan 280 juta jiwa Indonesia dan generasi-generasi yang mendatang yang seharusnya menerima warisan yang terbaik. Saudara-saudara sekalian, dalam setiap zaman perubahan besar selalu ada momen kebenaran di mana suatu bangsa harus memilih berevolusi atau stagnan. Kita di persimpangan nih, ya. Persimpangan jalan itu
Pilihan yang kita buat akan menentukan apakah kita menjadi bangsa yang besar dan disegani di dunia, bukan cuma ngomong doang, atau tetap menjadi potensi yang tidak pernah terwujud. Yang katanya kita besar tidak pernah terwujud doang, karena ngomong doang. Maka saya himbau kepada generasi muda kalian jangan diam. Kalian jangan menjadi generasi yang dibungkam oleh algoritma distraksi digital. Kalian pewaris republik ini. Kedaulatan tidak akan bertahan jika kalian diam. Keadilan tidak akan datang jika kalian menunggu. Jadi jangan menunggu. Istilahnya bangkit atau kalian punah. Bangkit atau kalian punah. Jadi saya ulangi, generasi jangan bungkam oleh algoritma dan distraksi digital. Kalian adalah pewaris republik ini. Kedaulatan tidak akan bertahan jika kalian diam, keadilan tidak akan datang jika kalian menunggu. Ini penting, maka gunakan kecerdasanmu, gunakan nuranimu, dan gunakan keberanianmu untuk menolak segala bentuk penindasan yang dibungkus pembangunan. Dalam kesempatan ini saya menghimbau kepada segenap guru-guru besar di seluruh sivitas akademika dimanapun berada. Mari kita adakan kajian yang saya sampaikan ini dengan berbagai disiplin ilmu yang masing-masing ada di universitas, fakultas, agar bisa memberikan masukan kepada pemerintah dan seluruh rakyat evolusi yang terbaik, yang tepat dengan budaya dan tradisi terlebih sejarah panjang Nusantara, sehingga kita bisa menemukan rumusan evolusi yang jati diri Indonesia yang sebenarnya. Itulah demokrasi yang kita cari untuk melindungi bangsa ini. Saya hanya menyampaikan selamat berjuang saudara-saudaraku semuanya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membimbing kita semuanya, mempersatukan kita dalam langkah perjuangan menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia yang